malam Bapak Ibu. Malam. Dalam pertemuan keempat BKSN 2020 yang akan dibawakan oleh Pak Gunawan. Mohon mic-nya yang lain di unmute dulu. Terima kasih. Pak Gunawan silakan dong, jangan dimatiin yang Pak Gun. Pak Gun mau ngomong gimana? Silakan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Silakan Pak. Terima kasih Putra sama Bu Linda untuk lagunya. Bapak Ibu terima kasih. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat. Ya, terasa memang ini sudah mendekati akhir bulan September, di bulan Kitab Suci. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian masih ingat subtema dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan nanti akan kita bahas pada malam hari ini di pertemuan keempat.
sekedar mengingatkan tema besar daripada bulan kitab suci pada periode ini adalah menjadi saudara yang adil dalam masa pandemi. 3 kata yang utama yaitu saudara, adil, dan pandemi. Itu yang menjadi kunci dalam pertemuan atau dalam bulan kitab suci ini yang akan dijabarkan dalam 4 pertemuan, 4 subpertemuan dengan 4 pertemuan dengan 4 subtema. Yang pertama, pertemuan pertama kemarin adalah Bapa yang Maha Adil, di mana kita diajak untuk menggali sifat Bapa yang Maha Adil dalam doa Bapa kami. Makanya saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti sudah sangat-sangat familiar dengan doa Bapa kami. Cuman permasalahannya adalah apakah saat karena begitu kita familiarnya dengan doa Bapa kami, sehingga waktu kita melafalkan atau kita mendoakan doa Bapa kami, mungkin hanya sekedar dalam artian bahwa hanya sekedar untuk melafalkan doa Bapa kami saja. Jadi istilahnya apa ya, penghayatannya atau kita menghayati doa Bapa kami padahal doa ini adalah satu doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian pada pertemuan yang kedua kita diajak setelah pada pertemuan pertama kita diajak menggali sifat Bapa yang Maha Adil. Kemudian pada pertemuan yang kedua Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita anak-anaknya, maka Bapa mengaruniakan anaknya untuk lahir sebagai manusia, supaya bisa benar-benar merasakan hadir sebagai manusia sama seperti kita. Sehingga di sana pada pertemuan kedua kita diajak untuk melihat di wajah saudara-saudara kita yang kecil, lemah, miskin, dan tersisih, yang butuh pertolongan tangan kita. Di sana kita bisa melihat wajah Tuhan, wajah Yesus yang amat membutuhkan pertolongan uluran tangan kita. Nah, kemudian dalam pertemuan yang ketiga menjadi umat yang berbela rasa. Di sini kita diajak untuk bukan hanya sekedar kita menjadi diri kita sendiri dalam artian egosentris atau ego kita yang utama, tapi kita diajak, kita sebagai anak-anak Bapa yang kita dalam doa Bapa kami kan kita berdoanya Bapa kami yang ada di surga. Kita berani ngomong Bapa kami, berarti kita merasa bahwa kita sebagai anak, makanya kita berani manggil sebagai Bapa. Seharusnya kalau kita menjadi anak, kita bisa mewakili sifat-sifat Bapa. Sifat Bapa yang utama adalah sifat yang penuh kasih dan adil. Nah, dalam pertemuan yang ketiga menjadi umat yang berbela rasa, kita diajak untuk kita bisa berbela rasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Bapak Ibu pasti ingat kemarin pertemuan ketiga di Bapak Riki dengan bacaannya ada yang menceritakan tentang 4 orang yang membawa seorang sahabatnya yang lumpuh sampai diturunkan dari atap ke hadapan Yesus untuk mohon kepada Yesus untuk meminta belas kasih Tuhan untuk bisa menyembuhkan sehingga temannya bisa sembuh dan mendapat kehidupan yang baru. Iman mereka yang begitu teguh, iman mereka yang begitu mereka yang begitu kuat, itu yang dipuji Tuhan. Karena dengan iman yang begitu kuat, mereka menunjukkan bela rasa, mereka menunjukkan menghadapi, mereka bisa dengan kuat, dengan teguh, mereka menghadapi segala rintangan yang ada. Sampai akhirnya mereka harus menjebol atap untuk bisa menurunkan temannya yang sakit ke hadapan Tuhan. Nah, Bapak yang terkasih, malam ini kita sampai pada pertemuan yang keempat, membahas tentang dengan subtemanya menjadi saudara dalam penderitaan. Tema bacaan yang diambil dari dari subtema yang keempat ini pasti Bapak Ibu juga sudah sangat familiar, yang menceritakan tentang Lazarus dan si orang kaya. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah sering mendengar perikop ini, orang kaya dan orang miskin ini. Nah, tapi Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita
doakan doa pembuka dulu sebelum nanti kelewatan. Nanti saya ditegur Pak Riki. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita doa pembuka dulu. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini. Di mana diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan roh-Mu untuk memahami sabda-Mu itu, sehingga kami semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami ikut tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada semua orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Nah, mari kita lanjutkan pertemuan malam hari ini dengan Bapak Ibu. Lonceng nih loh, lonceng. Kalau nggak baca ini bacaannya udah ada. Soalnya gambarnya lonceng loh. Ya Bu Linda. Oh enggak, saya ngomong sama Pak Sujoyo. Oh, mungkin bisa dibuka Alkitabnya supaya lebih jelas, atau kalau enggak ya kita baca aja di sini. Saya akan coba bacakan sebagai bahan atau sebagai sumber renungan kita pada malam ini. Diambil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai 30. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilatin boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan ini perikop ini sangat menarik, dan saya yakin pasti Bapak Ibu semuanya sudah pernah atau sering mungkin mendengar tentang membaca perikop ini tentang Lazarus dan seorang kaya. Diceritakan tadi memang Lazarus sebagai orang miskin, bahkan dia sampai tinggalnya di dekat pintu rumah daripada si orang kaya. Lazarus badannya penuh dengan borok, dan tentunya dengan borok itu mengeluarkan nanah dan bahkan darah. Sehingga pada zaman itu gak ada orang yang memperkerjakan Lazarus. Karena apa? Dengan badannya penuh borok, dengan mengeluarkan nanah dan darah seperti itu, pasti akan membuat orang yang bersentuhan atau barang yang disentuhnya menjadi barang yang najis. Sehingga akhirnya Lazarus kesulitan untuk mencari nafkah. Apa yang bisa dia perbuat? Hanya dia mengemis, atau istilahnya dia minta belas kasihan dari orang-orang yang lain. Nah, dia duduk di depan untuk menghilangkan atau istilahnya untuk menyambung hidupnya. Dia mengais-ngais makanan
di depan atau di dekat pintu rumah orang si kaya itu. Nah, persoalan timbul kalau kita mikir, apa salahnya si orang kaya itu? Apakah salah menjadi orang kaya? Karena kalau Bapak Ibu ingat dari bacaan-bacaan kita yang dari subtema pertama, kedua, ketiga, kelihatannya di sana dikatakan yang mendapat belas kasih Allah, mendapat kemuliaan, itu adalah orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang kecil, lemah. Diperkuat lagi dengan bacaan pada subtema yang keempat ini. Lalu timbul pertanyaan kan, apakah salah menjadi orang kaya? Sebetulnya persoalannya bukan sampai cuma di situ, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau dibilang kaya, salah atau enggak, saya sih enggak ya. Cuma tiga permasalahannya adalah si orang kaya tidak memanfaatkan kekayaannya itu, tidak melihat kesempatan yang udah ada di depan matanya untuk berbuat kebaikan. Mungkin ceritanya akan lain. Kalau si orang kaya itu mungkin dia berbelas kasih dengan kasih makanan si Lazarus nasi kotak kayak atau apa, mungkin ceritanya lain. Mungkin dia duduk sama Lazarus di pangkuan berapa, meskipun mungkin dia di kiri atau Lazarus di kanan, mungkin begitu. Tapi yang kita lihat dalam bacaan ini adalah bahwa si orang kaya dia tidak melihat kehadiran dari si Lazarus. Sampai dikatakan di situ, di samping Lazarus duduk sampai mengais-ngais makanan di depan pintu rumah orang kaya itu untuk menghilangkan laparnya. Bahkan anjing-anjing pun datang menjilatin boroknya. Kita tahu hewan anjing atau binatang anjing pada waktu itu dianggap sebagai binatang yang najis. Tapi kita lihat, meskipun anjing itu binatang najis, tapi dia bisa menunjukkan kasihnya kepada si Lazarus dengan menjilatin borok Lazarus. Bapak Ibu pasti tahu yang pernah memelihara anjing, misalnya seperti Pak Abun, yang anjing kecil-kecilnya banyak, pasti tahu. Kalau anjing itu dia kalau dia punya anak, untuk menunjukkan kasihnya anaknya, untuk merawat anaknya dengan dijilatin. Kalau badannya ada luka, dia jilatin untuk menyembuhkan, itu sebagai bentuk kasihnya. Nah, kalau kita lihat anjing yang binatang yang dianggap najis saja bisa menunjukkan kasihnya kepada Lazarus. Tapi si orang kaya yang sesama manusia, dia bahkan tidak melihat kehadiran Lazarus. Nah, dalam perjalanannya mereka meninggal. Saat meninggal pun kalau kita lihat dalam penderitaannya, si orang kaya masih menunjukkan sombongannya. Biasa namanya juga orang kaya, biasanya begitu ya. Sifat biasanya kalau orang orang kaya lekat dengan sifat kesombongan, keegoan dan lain sebagainya. Sampai dia berani dua kali dia ngomong ke Bapak Abraham. Masih aja nyuruh-nyuruh juga si Lazarus. Bapak Abraham, tolong dong Lazarus beritahu mencelupkan ujung jarinya ke air dan juga memberi sehingga bisa menyejukkan kehausanku di sini karena dia sangat menderita. Diceritakan begitu. Tidak bisa. Kali kedua dia nyuruh lagi Lazarus untuk pergi ke rumah saudaranya untuk memberitahukan kepada saudara-saudara yang masih hidup supaya enggak terjadi kejadian seperti yang dia alami. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan si kaya sebetulnya seperti tadi saya katakan, apa ya salah sih kalau dilihat dia menjadi seorang kaya? Enggak, karena dia terberkati, karena dia memang diberkati, dia punya banyak talent. Yang salah sebetulnya mungkin yang dia lalai adalah dia tidak ingat bahwa semua berkatnya, dalam berkatnya yang melimpah dari Bapa itu dari Tuhan, dia lupa bahwa di situ ada hak saudara-saudara kita yang lain berkekurangan. Ingat dalam pertemuan pertama tentang doa Bapa kami yang maha adil, dalam doa Bapa kami apa yang dikatakan? Berilah kami rezeki, bukan ngomong beri aku rezeki. Berilah kami rezeki pada hari ini. Di sini mengandung arti bahwa rezeki yang Tuhan berikan itu adalah bukan untuk kita saja, tapi untuk saudara-saudara kita yang lain.
Nah, mungkin si orang kaya ini lupa bahwa dalam rezekinya dia yang berlimpah itu, dia harusnya menjadi saluran berkat untuk saudara-saudara lain, saudara kita yang lain yang kecil, miskin, lemah, yang membutuhkan uluran tangan kita. Sama seperti dalam pertemuan yang ketiga kemarin, bawakan Pak Riki, menjadi umat yang berbela rasa. Di sana orang-orang itu tidak diceritakan dalam perikop itu hubungannya dengan si sakit. Biasanya di situ katakan mereka begitu tahu Yesus ada, mereka berbondong-bondong datang ke situ. Tapi 4 orang ini tidak berbondong-bondong datang ke Yesus, tapi dia justru ngurusin bawa temannya yang lumpuh ini untuk bisa datang kepada Yesus. Maka dikatakan berbela rasa. Ya, nah yang dilakukan apa yang terjadi pada pertemuan kedua? Pertemuan kedua Allah hadir sebagai korban ketidakadilan. Di sana dikatakan bahwa dalam pengadilan terakhir dipisahkan antara domba dan kambing. Yang domba yang baik, dia bilang, terimalah warisan kerajaan surga yang disediakan untuk kamu, karena saat aku lapar engkau beri aku makan, saat aku haus engkau beri aku minum. Prinsipnya adalah perhatian, kasih mereka kepada orang-orang saudara mereka yang kecil miskin. Kan mereka orang-orang baik ini, si domba berkata, kapan Tuhan aku melakukan itu? Karena mereka gak merasa. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Engkau apa yang kau lakukan kepada saudaraku, itulah yang engkau lakukan untuk aku. Nah, balik kepada yang pertemuan keempat ini, pada si kaya. Dia tak melakukan apa-apa dengan kekayaannya. Padahal kesempatan itu ada di depan mata. Karena realita antara miskin dan kaya, apalagi dalam saat pandemi ini, ya, itu ada benar di depan mata kita. Tinggal sekarang kita yang terberkati, yang kita bisa mendapat banyak berkat dari Tuhan, yang mungkin sekarang kita masih, usaha kita masih oke, saya masih kerja dengan benar, saya masih menerima berkat banyak melimpah dari Tuhan, saya masih sehat. Apakah kita bisa meluangkan waktu? Apakah kita bisa melihat wajah Yesus pada saudara-saudara kita yang kecil, miskin, yang membutuhkan pertolongan kita yang saat ini sedang menderita? Ataukah kita seperti orang kaya yang hanya berpesta pora saja setiap hari, tanpa memperdulikan bahwa di depan pintu rumahnya ada Lazarus yang untuk menghilangkan laparnya dia sampai mengais-ngais makanan yang jatuh dan mengharapkan bahwa mengais makanan yang sisa makanan sisa itu. Sorry. Bapak Ibu mungkin masih ingat tentang seorang wanita Venesia yang datang menghibah belas kasih Tuhan untuk anaknya yang sedang sakit. Apa yang dikatakan waktu itu? Yesus waktu dia diminta untuk menyembuhkan anaknya, Yesus cuek aja. Yesus bilang tak baik mengambil roti yang telah disediakan untuk anaknya. Tapi si wanita Venesia ini, dia bilang bahwa benar Tuhan, anjing-anjing pun makan dari rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, di sini si ibu memposisikan dirinya sebagai anjing. Nah, dalam perikop tentang si orang kaya dan miskin ini pun, Lazarus samakan sama orang miskin, sama si kaya itu seperti anjing seperti itu. Dia gak dianggap sama sekali kehadirannya, keberadaan daripada si Lazarus. Pada sebetulnya kalau si kaya mau memperhatikan Lazarus, dia bisa mungkin jalan hidupnya akhirnya mungkin berbeda, Bapak yang terkasih. Nah, makanya jadi saya bilang, ingat dalam pertemuan pertama tentang Bapa yang Maha Adil, kita diajak untuk menggali sifat Bapa yang Maha Adil yang penuh kasih dalam doa Bapa kami. Ingat bahwa dalam doa Bapa kami, kita menyebut bahwa berilah kami rezeki. Di dalam rezeki kita yang diberikan, yang menjadi berkat dari Tuhan, itu kita harus ingat bahwa itu ada hak dari saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya minum dulu. Istriku membawakan dagu minuman. Nah, mohon maaf. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu terkasih,
Jadi sangat menarik kalau kita ikutin pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat bulan kitab suci ini. Dalam pertemuan keempat kita diajak untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Apalagi di saat pandemi ini. Pasti banyak saudara-saudara kita tahu pasti banyak juga di WA, di sosmed, Bapak Ibu juga sudah membaca berapa korban meninggal per saat ini. Meskipun Pak Jokowi ngomong bahwa tingkat kesembuhannya 75%, betul, tapi ada 25% mereka yang sudah meninggal. Banyak juga yang mulai terdampak secara sosioekonomi. Mereka kehilangan pekerjaan, mata pencariannya mungkin belum total, tapi ada juga yang penghasilannya udah mulai dipotong, penghasilannya dipotong 50%, atau mungkin dia dirumahkan tanpa gaji, ya, tanpa gaji, dan juga tanpa janji untuk kapan masuk lagi, untuk kapan mereka bisa bekerja lagi. Banyak saja kita yang dengar. Tapi banyak juga kita lihat kalau kita jalan pagi atau kalau kita sepedaan ke belakang, kalau pas Sabtu Minggu, banyak sekali kalau dilanjut, masih banyak saudara kita yang nongkrong bersama-sama di kafe-kafe, makan-makan, tanpa mereka mempedulikan protokol COVID yang sudah digaungkan oleh pemerintah. Rasanya kalau kita lihat di situ, nggak ada kepedulian, nggak ada bela rasa dari mereka. Ataukah karena mereka sudah mengalami ini dalam masa titik dari kulminasinya udah kelewat. Karena udah beberapa bulan mereka mengalami masa seperti itu. Dikurung di rumah lah, gak boleh apa, pas dari pakai masker, mungkin mereka udah bosan. Tapi ingat, saat ini COVID masih merajalela. Dan itu kenanya pilih kasih. Nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, nggak ada orang berpangkat, jabatan, atau apapun. Oh. Kalaupun nggak kena, meninggal aja, sama, diplastikin, dimasukin kotak, dikubur, nggak ada yang lihat. Nggak ada bahwa orang kaya bisa selamat, orang berpangkat juga bisa selamat, orang miskin juga bisa selamat. Ada, semuanya sama di mata Tuhan, di mata si COVID ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah saat dalam masa pandemi COVID ini, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita? Di mana saat ini kita masih mungkin terberkati dengan segala berkat Tuhan, kita masih sehat, mata pencarian kita atau penghasilan kita masih oke, ya, saudara-saudara kita juga masih oke. Bersyukur bahwa kita juga masih bisa pertemuan meskipun secara online seperti ini. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sudah melakukan itu kepada saudara-saudara, apakah yang sudah kita lakukan kita bisa melihat wajah Allah dalam saudara-saudara kita? Kalau kita merasa rindu, bagi dalam artian bahwa kita terberkati, kita merasa bersyukur dengan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saya saat ini, saya masih sehat, penghasilan saya masih oke. Tentunya kalau kita ada kerinduan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkatnya, kita juga masih melihat wajah Tuhan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Nah, Bapak Ibu terkasih, mungkin ini sebagai awal dari masukan atau bahan permenungan kita pada malam hari ini. Mari kita lanjutkan dengan kita bersharing bersama-sama. Karena apa? Dengan sharing bagi Bapak Ibu semuanya itu akan menguatkan kita. Itu pentingnya komunitas. Karena saat kita lemah, saat kita lagi dalam posisi situasi yang mungkin tidak kurang menguntungkan, atau saat kita lagi down, dengan komunitas seperti ini kita bisa saling menguatkan. Kita bisa mendapatkan kekuatan lagi. Istilahnya sama seperti kalau aki lagi soak, dicas lagi supaya bisa lebih mantap lagi begitu. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi pengalaman kita, sehingga kita bisa sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan
dan dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, siapa dulu yang mau memulai dengan sharingnya? Terima kasih. Monggo. Ayo, Pak Bun, Pak Riki, Pak Sunjoyo, Bu Dora, Bu Reta, silakan. Siapa yang mau mulai untuk sharingnya? Halo? Saya coba sharing dulu, Pak. Ya, silakan Pak Bun. Membaca Injil yang tadi dibacakan, ini masalah soal tabur tuai. Saya pikir demikian. Apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Orang kaya itu menabur, tidak menabur kasih, tapi menabur kesenangan. Kalau dia mau menabur kasih, dia tentu berbagi dengan orang yang miskin itu, si Lazarus itu. Ya. Tetapi dia tidak berbagi. Dia kelihatannya egois, hanya untuk kepentingan dia sendiri. Sedangkan si Lazarus sangat menderita. Tetapi akhirnya, di akhir nanti, si Lazarus ada di bangkuan Bapak Abraham, si orang kaya berada di api penyucian. Jadi maksudnya, harusnya kita mau berbagi kasih. Dalam hal ini kita harus berbagi kasih kepada orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang yang sedang menderita, supaya kita bisa berbela rasa. Seperti saya pernah ceritakan soal orang Majus. Tiga orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus yang baru lahir. Saya ceritakan waktu itu bahwa sebetulnya ada 4 orang Majus. Orang Majus keempat itu betulnya mau bersama-sama pergi dengan 3 orang Majus, tetapi karena ada halangan, sehingga barang-barang yang orang Majus keempat itu bawa habis dibagi-bagikan karena halangan itu. Sedangkan 3 orang Majus membagikan mur, emas, dan kemenyan. Tapi dia berjanji, orang Majus keempat berjanji akan datang lagi dan mulai mengumpulkan hartanya lagi untuk menjumpai Yesus. Setelah berapa tahun dia pergi lagi, setelah berapa tahun dia berkumpul hartanya, dia coba mencari Yesus lagi. Tapi pada waktu sampai ke tempat Yesus, ada Raja Herodes yang memerintahkan supaya bayi-bayi lelaki harus dibunuh, dengan maksud supaya bayi Yesus juga terbunuh. Si orang Majus keempat ini mencoba menyogok para pengawal Herodes untuk tidak membunuh bayi-bayi lelaki itu. Tapi apa daya, sogokannya itu sudah diberikan. Dari harta yang dia kumpulkan itu, sampai habis hartanya itu, tetap saja bayi-bayi kecil lelaki terbunuh. Sehingga dia kecewa. Dia pulang, dia kumpulkan lagi hartanya dengan janji akan datang lagi setelah hartanya berkumpul untuk menuai Yesus, untuk menyembahkan atau mempersembahkan hartanya itu. Pada saatnya hartanya sudah terkumpul, dia coba mencari Yesus lagi. Tetapi yang dia dengar bahwa Yesus akan disalib. Sekali lagi dia mencoba untuk menyogok para pengawal agar tidak membunuh atau menyalib Yesus. Sehingga hartanya kembali habis untuk menyogok, tapi Yesus tetap tersalib. Sehingga dia, orang Majus keempat ini, jatuh tersungkur di kaki salib dan berkata kepada Yesus bahwa mohon maaf karena harta yang saya bawa sebetulnya untuk Tuhan Yesus, tetapi habis sehingga saya tidak bisa mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan Yesus. Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata bahwa engkau telah memberikan hartamu kepadaku melalui orang-orang yang tak berdaya.
itu sudah lebih dari cukup. Makanya pulanglah, karena imanmu yang menyelamatkan kamu. Jadi seharusnya kita tidak boleh sombong walaupun kita banyak harta, walaupun kita sedang berjaya. Kita tidak boleh sombong, kita harus berbela rasa, harus mengingat kepada yang miskin, tersingkir, dan tersisih. Sebab harta yang kita punya itu sebetulnya bukan dari hasil jerih payah kita. Seperti bacaan dari Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Sharing ini saya tutup dengan suatu syair. Izinkanlah saya untuk membacakan syair. Aku pernah takabur. Kupikir dengan kerja keras pasti keberhasilan kan jelang datang. Tetapi saat ku tak berdaya, saat pandemi menyerang negara kita, pandemi menyerang dunia ini, di mana kekuatanku? Di mana kekayaanku? Di mana kerja kerasku? Ternyata semua itu ku dapat hanya dari Tuhanku. Itulah syair yang bisa saya bagikan dan juga sharing yang bisa saya bagikan. Demikian Pak Gunawan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Bun. Mantap Pak Bun. Ya, semakin menyadarkan kita tentang arti kehidupan ini ya Pak Bun ya. Jadi tadi dikatakan harusnya saat kita berjaya, saat kita diberkatin melimpah, entah itu dalam artian bahwa itu kepandaian atau jabatan atau mungkin harta yang berlimpah, kita selalu ingat bahwa di sana itu sebetulnya bukan karya kita, bukan hasilku, tapi itu karena adalah belas kasih Allah. Ingat bahwa di dalam berkat yang melimpah itu ada hak saudara-saudara dari saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi harusnya kita berbagi, jangan kita sombong. Karena seperti tadi kata Pak Bun, kalau buang hati juga gak bawa apa-apa ya Pak Bun ya. Sama seperti tadi saya katakan, kalau meskipun kaya, kalau kena COVID meninggal juga sama, diplastikin, dipakein juga, meninggal pun juga nggak ada yang ngikutin, nggak bisa di apa itu namanya diikutin atau dihadirin banyak kerabatnya. Mungkin bahkan pada hindar semua, pada takut karena takut ketularan COVID-nya begitu. Baik, Bapak yang terkasih, silakan siapa lagi yang mau men-sharingkan pengalamannya. Monggo. Bu Rita. Monggo, silakan. Pak Sun Joyo. Pak Gun, saya coba deh. Pak Gun. Pak Rahmat Ya, coba. silakan Pak Rahmat, monggo. Ya, mungkin itu udah ya kisah klasik ya, selalu kita bawa. Ya saya lihat dari kisah ini bahwa Yesus itu hadir di orang-orang yang tidak berdaya, miskin dan sebagainya. Kalau saya sih mungkin saya lebih dalam pelaksanaannya itu saya berusaha untuk coba membagikan apa yang saya dapat rezeki ini kepada orang-orang yang tersingkirkan. Mungkin dengan saya punya apa yang saya lakukan sekarang ini belakangan ini adalah setiap hari saya biasanya saya selalu mencadangkan untuk di dompet saya misalnya 100.000. Nah, 100.000 itu mungkin saya dipakai untuk beli saya makanan 20.000, masih ada sisa 80.000. Nanti kalau sampai akhir hari
uang tersebut saya tidak pakai, nah biasanya saya akan langsung bagi di celengan yang itu saya bahas sisihkan, dan celengan untuk yang sirek juga saya sisihkan. Jadi saya berusaha untuk dari apa yang saya sisa di hari ini saya coba alokasikan ke yaitu sirek ataupun yang di celengan yang Yesus itu sampai sekarang. Itu sih yang coba saya lakukan sebagai implementasi kepada sesama, karena terus terang juga bisa dibilang relasi saya dengan itu juga tidak terlalu banyak, karena kesibukan saya waktu saya banyak dari rumah ke kantor, dan mungkin pas hari Minggu juga saya tidak terlalu banyak aktivitas di luar dan sebagainya, sehingga akhirnya saya juga mengambil cara seperti itu sih, bahwa membagikan dengan cara menyisihkan apa yang saya dapat hari ini untuk nanti saya kumpulkan, nanti udah banyak saya salurkan ke gereja, atau juga bukan bisa juga dalam bentuk membantu orang-orang yang kita perlu bantu. Sebagai contoh, kalau di tempat saya, kami kebetulan lulusan kami anak-anak Kanisius itu dari angkatan kami sudah ada sekitar 18 orang yang sudah meninggal. Jadi dari sekitar 300 orang itu ada sekitar 18 atau 20 orang teman kami sudah mendahului, dan dari mereka pun ada yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak, sehingga akhirnya kami merasa berkewajiban untuk membantu mereka, di mana banyak sekali dari teman-teman kami yang merupakan adalah tunggal keluarga, di mana sang istri tidak bekerja, sehingga pada saat teman kami sudah berangkat duluan menghadap yang penciptanya, sang istri tidak mempunyai pegangan awalnya. Dari situ kami coba membantu dengan saling bergotong royong untuk membantu meringankan beban anak-anak dari teman kami yang kami anggap sebagai adalah anak-anak kami. Itu mungkin adalah salah satu cara di mana kami itu membantu kepada sesama kami yang membutuhkan. Mungkin dari situ aja, Pak Gun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat untuk sharingnya. Pak Riki, mohon maaf, saya tak ke toilet sebentar ya Pak ya. Kebelet nih Pak. Silakan diambil alih dulu Pak Riki. Pakai pispot aja Pak. Bandel sih, suruh pakai pampers nggak mau. Pakai Siapa yang nyambung nih? katanya kekecilan Pak. Siapa yang nyambung sharingnya? Pak PD mana Pak PD? Bu Dora lagi nyambung lagi Bu. Pak Rahmat, saya tambahin buat Pak Rahmat. Boleh Pak Riki? Siapa? Tambahin buat Pak Rahmat, punya tadi sharing Pak Rahmat. Ya, boleh Pak. Soal uang yang ditabung itu, memang Pak, uang sekarang tuh cepat sekali. Yang salah bukan kita, tapi kertasnya Pak, kertas uangnya yang salah. Pagi-pagi masih merah warnanya, siang udah biru, sore aja ungu berubah lagi, malam hilang warnanya. Itu luntur. Malam jadi abu-abu ya Pak ya. Itu matanya yang buram apa memang duitnya yang berubah warna? kertasnya Pak yang berubah, luntur, cepat luntur. Pak Gunawan udah ada tuh. Mana tampangnya nggak kelihatan nih Pak Gunawan, videonya mati. Hah? Masih belum? Bu Siska mungkin, Bu Siska ada sharingnya Bu Siska. Nah itu Pak Gunawan ada. Terima kasih. Mohon maaf. Saya nambahin sedikit aja Pak Gun. Mungkin kalau dari tadi kisahnya Pak Gunawan
kenapa orang kaya itu tidak memanfaatkan kesempatan. Kalau dari Pak Abun tadi kan tabur tuai gitu ya. Kalau dari Pak Rahmat udah berusaha. Kalau saya melihat ada di sini sedikit, biasanya penyesalan datang belakangan gitu ya. Ya, Pada saat siapa orang kaya ini berada di di kondisi setelah meninggal itu mungkin ada di api pencucian atau di neraka malah kali ya. Dia kehausan, baru dia ingat, wah harusnya memberitahukan kepada saudara-saudaranya, meminta Lazarus untuk datang kembali kepada keluarganya agar bisa memberikan satu peringatan gitu ya. Jadi emang biasanya penyesalan selalu datang di belakangan gitu ya. Cuman sebagai kehidupan normal ya, saya sendiri masih kadang-kadang begitu ya. Melihat sesuatu ya mungkin ada kalanya kita bisa berbelas kasih. Tapi di lain sisi itu yang seperti saya cerita waktu Pak Sunjoyo juga memberikan bagi orang yang pincang, saya juga masih milih-milih tuh kalau di lampu merah gitu ya. Kalau sekarang juga kayaknya, kemarin tuh ada tukang gali gitu yang bawa-bawa pengki gitu ya. Memang sebelumnya pernah kita minta tolong bersihin halaman gitu kan. Dia masih ingat gitu kan. Pak ada kerjaan nggak ada. Tapi habis itu dia bilang, Pak udah bagi deh uang buat makan. Terus saya bilang ini kan bukan pengemis. Jadi saya nggak kasih juga. Kacau juga gitu kan, mestinya ya mungkin ya kita ngasih sih serelanya 5.000 apa 10.000 bisa kita kasih. Tapi saya bilang, lah ini kan orang lagi kerja keliling bawa cangkul, kok jadi minta-minta, pikiran saya jadi begitu. Nah, ini penyesalan nanti di belakang nih baru ketahuan nih Pak Gun. Susah itu kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita sudah diingatkan dengan nggak usah milih, nggak usah membatasi diri, tapi dalam prakteknya kadang-kadang begitu dia bilang nggak ada kerjaan, kita nggak ada kerjaan, gitu bilang Pak belum makan, nggak ada uang buat makan. Lalu saya terpikirnya bukannya langsung kasih, tapi lah ini kan orang kerja bawa pengki gitu, kenapa jadi minta-minta? Mungkin itu aja Pak Gun. Makasih. terima kasih Pak Riki. Ingat jadi bacaannya beberapa hari yang lalu ya, minggu ya. Iri hatikah engkau karena aku bahagia hati. Ya, Bapak Ibu sekali, monggo silakan. Siapa lagi yang mau berbagi atau sharingnya? Pak Sunjoyo? Pak Sun? Bu Siska? Monggo Bu. Atau Pak Derman? Ayo Bu Rita. Ya Pak, tak urun Pak. Ya, ayo, sip. Pak Sun. Ya memang di tengah pandemi. Bentar. Kok ngacat sih? Ya, Saya deketan sama Bu Linda kali Pak. iya, di video ini gak betul. Keluar kok. Terus kalau gambarnya gak apa-apa ngomong toh wis. Ya, weh. Ya, memang di tengah pandemi ini memang banyak ya yang kesulitan ya. Sampai-sampai ya nggak di tempat lain aja, di kantor kami aja sudah ada beberapa yang dirumahkan, ada juga yang di PHK. Ya, apa boleh buat dengan kondisi pekerjaan yang memang sudah menurun. Jadi saya tetap berusaha dengan kondisi seperti ini semampu saya. Jadi yang saya laksanakan itu seperti kalau kita mau beli makanan lewat Gojek atau Grab, itu ya nggak setiap hari. Kalau pas dia kirim ya kita kasih insentif lebih. Kalau nggak gitu kita sengaja pesen makanan ya untuk abang aja, kita nggak ambil makanannya, jadi mereka nggak usah kirim.
Selain itu saya juga di Facebook ya, di Facebook itu kan akhir-akhir ini kan itu bukan aplikasi ya, kita bisa itu seperti apa, perkumpulan amal. Kalau kita lihat satu persatu memang, aduh, rasanya ya kalau kita super mampu mau bantu semua, tapi kan masing-masing kita ada keterbatasan. Ya kita pilih-pilih, ya meskipun tidak setiap hari, semampu kita bantu. Memang ya susah juga memang ya dalam keadaan seperti ini. Yang penting ya kerelaan kita aja membantu mereka yang kekurangan. Menyambung yang Pak Riki bilang tadi ya, yang apa namanya, orang apa Pak Riki bawa apa itu pengki. Ya itu memang sering juga Pak Riki lewat di rumah itu. Jadi nggak di tempat Pak Riki aja. Juga kadang lewat memang arahnya ya gitu, memang belum makan segala macam. Ya kalau kebetulan ketemu yang sopan gitu ya kita kasihan juga. Tapi ada satu, mungkin ini enggak tahu ya, mungkin di tempat lain juga lewat, orangnya agak gemuk. Modelnya memintanya itu rasanya seperti maksa. Jadi kita sendiri tuh ini mau bersih-bersih, mau bantu atau gimana. Karena pernah sekali kami pakai ya, motong pohon di depan rumah. Itu yang diminta itu gila-gilaan. Gak salah dulu pernah berapa nih? 200.000 ya? Asalnya 200, tak tambah. Iya. Foto pohon. Pernah motong pohon mangga di belakang. Padahal ya apa yang dipotongnya sedikit aja itu. Mintanya itu nggak sesuai dengan awalnya minta 100, lalu setelah selesai ya katanya tambah sedikit gitu, mintanya 200. Nah, seperti orang-orang seperti itu kita ini kadang jadinya seperti apa ya, nggak malah kasihan, malah tega kita ini. Hampir setiap hari datang minta-minta malah. Ada satu lagi tenaga kebersihan. Itu nggak salah kepunyaan tenaga kebersihan RW, mungkin Pak Gianto tahu itu. Kan kalau nyapu ya di depan rumah itu sengaja dilama-lamain. Cuma wajahnya orang ini nggak ada rasa simpatiknya sama sekali, nggak pernah tertawa, nggak pernah tersenyum. Lihat orang itu rasanya kayak gimana gitu. Jadi kita mau kasihan itu nggak jadi, mau beri nggak jadi. Itu tenaga kebersihan RW atau RT, mungkin itu agak tahu, orangnya agak kurus itu ya. Hampir setiap hari itu, cuma nggak ada rasa simpatiknya sama sekali. Ketemu orang itu nggak mau tersenyum atau gimana gitu. Ya padahal ya kalau Lebaran ya selalu kita kasih. Masa hari-harinya dengan kondisi seperti ini mestinya kita juga ya nggak tega, karena ya gimana lagi situasinya. Saya kira cukup itu Pak Gunawan, makasih. Ya, makasih Pak Sun. Dilematis ya Pak ya. Di kantor itu juga begitu. Kemarin ya just info aja, ada satu lantai yang udah ditutup karena ada yang positif. Dengan begitu pemeriksaan untuk COVID-nya semakin dinaikkan levelnya. Jadi kita setiap hari diperiksa semua sebelum masuk kantor, saturasi oksigennya dijedotin di scan itu, kemudian harus isi formulir segala macam untuk masuk ke kantor. Imbasnya biasanya di OB kantor itu ada beberapa orang yang nyambi sambil jualan snack,
makanan kecil gitu loh Pak, yang diedarin dari lantai ke lantai. Akhirnya mereka semua nggak boleh, karena memang ketahuan ada satu yang jadi positif, yang reaktif. Ada lagi imbasnya juga ada seorang mbak yang jualan begitu, dia itu dulu istrinya jadi security atau keamanan kita waktu masih di gedung lama. Akhirnya juga dia nggak boleh masuk, jadi dia hanya di depan gedung aja, di depan gedung, bawah pohon begitu. Begitu dia datang, dia nanti WA-in kita, dia bilang dia udah di bawah, segala macam. Ya, kalau menurut saya memang dilematis ya. Dikasih ternyata dampaknya juga seperti itu, dilarang juga seperti ya kasihan juga gitu. Saya kalau untuk si mbak-mbak yang jualan nasi dalam macam itu, saya coba ya dalam artian sebisa saya lah. Saya mungkin beli 2-3 kotak makanannya, kemudian saya bawa pulang. Dalam artian memang gak saya makan karena setiap hari saya bekal dari rumah. Nah di jalan itu kadang dalam perjalanan ada beberapa poin yang bisa, dalam artian di situ biasanya ada orang yang ada orang yang minta-minta begitu loh. Terakhir kemarin saya cerita ke istri, di jalan tembusannya jalan Jakarta itu jalan apa ya? Matahari, bintang. Itu loh Pak Riki, yang jalan Pak Riki itu kan biasanya sekarang dipakai jalanan kan Pak, itu tembusan perempatan terus kemudian tembus masuk nanti tembus ke jalan Jakarta itu loh Pak. Nah di situ tuh ada seorang berusaha amati, di situ tuh ada seorang yang mungkin lagi depresi ya, pokoknya semacam itulah ya. Kelihatan mungkin umurnya baru 35-40 lah. Cakep juga. Waktu itu pulang malam saya kasih, dia bilangnya, Opa terima kasih. Terakhir dia bilang, puji Tuhan berkatin. Saya sampai kagetnya minta ampun loh. Saya pikir, waduh, sopo ini. saya sampai cerita ke istriku gitu loh. Nah, tapi dalam artian mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk membantu saudara-saudara kita ya. Saya ingat kalau yang tadi Pak Riki, Pak Sun cerita, saya ingat balik lagi ke yang pernah saya sharingkan, nasihat Papi. Jadi Papi bilang kan waktu itu, kalau manggil kita anak-anak zaman itu kan masih Cung ya. Cung itu istilahnya bahasa orang kuno, bahasa Jawa itu kacung gitu. Jadi Cung, nak lah kalau bisa. Kalau sekarang kan saya manggil anak saya Nyo gitu loh, Cung. Kamu itu kalau mau ngasih orang, kasih. Udah kalau kamu punya kasih aja, udah gak usah terlalu mikir banyak-banyak. Mau dia pakai apa, dia lu mau nipu kamu, mau apa, udah gak usah. Kalau kamu punya kasih. Kalau enggak udah, gak usah mikir yang lain-lain. Yang lain-lain itu urusan dia sama Tuhan. Itu yang selalu terngiang sampai saat ini dalam pemikiran saya. Cuman kadang ya begitu, seperti tadi Pak Egi bilang, ini orang kadang dikasih bukannya terima kasih, malah menunjukkan sifat yang seperti itu gitu loh. Nah yang saya pernah cerita juga, yang pengasong yang jual air minuman itu, aqua itu, tadi Pak Sun bilang ini orang mukanya dikasih gak pernah terima kasih, tapi itu yang saya ceritakan, pengasong itu aduh mukanya begitu bersyukur, begitu berterima kasihnya juga. Tapi ya dalam artian bahwa mungkin kita juga secara manusiawi kita mungkin masih, rasa manusiawi kita tergelitik kali ya dengan hal yang semacam itu, sehingga mungkin tanda kutip kita pilih kasih mana yang mau kita kasih, mana yang enggak, atau kita kasihnya dengan setulus hati atau tanda kutip ikhlas kali macam itu, mohon maaf, atau enggak dan segala macam, atau sambil menggerutu. Tapi seperti tadi saya ingat, tadi saya katakan yang bacaan yang tentang pemilik kebun anggur yang cari pekerjanya, dikasih sama-sama sedinar sehari, semuanya dari masuk pagi sampai yang masuk jam 5 sore, upahnya sama. Yang masuk pagi dikasih sedinar, ngomel dia, karena dia melihat bahwa yang masuk jam 5 sore dikasih sedinar juga. Tapi apa yang dikatakan si tuan pemilik anggur, kebun anggurnya, iri hatikah engkau karena aku berbelas kasih. Balik lagi memang jadi perenungan kita sih dalam masa pandemi COVID ini.
sejauh mana kita membantu atau mengulurkan tangan kepada saudara kita yang membutuhkan. Kalau motivasi kita memang kita mau sebagai bentuk rasa syukur kita, ibadah kita kepada Tuhan, kepada Bapa yang telah memberikan kita rezeki, itu mungkin bisa kita lakukan dengan penuh kasih, dengan setulus hati, dalam artian bahwa dengan penuh rasa syukur bahwa ini loh, rezeki ini bukan untuk milikku saja, tapi ini rezeki ini juga milik mereka, sehingga bisa juga kita berbagi pada saudara-saudara kita yang lain. Nah, mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu yang terkasih yang mau memberikan sharingnya? Monggo silakan. Bu Dora? Ya, ini yang kelihatan di fotonya, kelihatan di lainnya Bu Dora, Bu Reta. Atau Bu Siska biasanya kan sharing di Bu Siska. Monggo. Masihkah bergabung Bu Siska? Oh, masih. Dibuka juga mic-nya kok ya. Monggo Bu Siska. Baik, maka ada. Oke, Pak Gun. Ya. Pak Gun. Ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Gun. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali yang di-share. Nanti kadang-kadang timbul di dalam hati kita ya. Tentu mungkin kita juga tidak termasuk kualifikasi orang kaya dalam cerita yang tadi kita baca di Injil ya, yang akhirnya mungkin masuk di api pencucian ataupun di neraka ketika Lazarus sudah di pangku Bapa Abraham. Namun kalau kita melihat ada beberapa perikop di dalam Injil yang memang menyampaikan ya, salah satunya adalah yang dari Injil Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, ini tentu tadi ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak dilema yang tadi Pak Gun sampaikan. Karena di satu sisi tentu kita sebagai manusia, iman yang kita hayatin dalam kehidupan kita, tetapi di satu sisi pengalaman hidup, kemudian juga pengetahuan yang kita punyain kadang di dalam pikiran akhirnya menimbang-nimbang hal yang lain ya. Tentu ini tidak ada salahnya karena sebagai manusia kita berpijak pada dua hal di atas. Nah, tentu cinta kasih yang selama ini juga kita belajar itu yang nanti tentunya kadang-kadang mengalahkan semuanya. Yang tadi mungkin petuah bijaksana dari mungkin opa atau bapak kita yang dulu, ya sudah, pokoknya kalau kita ngasih ya kita berikan dengan ikhlas ya. Tapi saya setuju sekali tadi yang disampaikan Pak Gun bahwa di setiap rezeki yang kita terima itu tentu ada bagian dari saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung di dalam hidupnya ya, sehingga setiap kesempatan menurut saya menjadi yang terbaik untuk bisa kita pakai. Dan tadi di dilema itu tentu ada satu ayat juga yang menguatkan kita bahwa Yesus menyampaikan bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Nah, ini tentu dalam dilema kita, Tuhan yang sesungguhnya memahami hati nurani kita. Nah, maka saya rasa tadi yang sudah disampaikan bahwa semua bagaimana di dalam suasana pandemik kita tetap berbela rasa dengan segala keterbatasan kita, tetapi dalam kondisi sekarang seberapapun besarnya keikhlasan kita tentu akan sangat membantu ya. Dan saya merasa bahwa dengan segala rezeki yang diberikan
itu selalu merasa jauh beruntung karena kalau kita melihat ke atas tentu nggak akan selesai, nggak akan ada selesainya dan leher kita juga capek. Tapi ketika kita melihat dengan rasa syukur, itu rasanya akan ada banyak kesempatan yang kita berikan untuk orang lain gitu. Amin. Mungkin sedikit dari saya Pak Gun. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Sangat menarik sekali. Ayo, siapa lagi Bapak Ibu? Bu Reta kelihatannya udah siap-siap nih. Ayo Bu Reta. Dicoba ya, Pak. Iya, silakan Bu. Kalau lihat dari bacaannya itu tadi kan diceritakan bahwa kehidupan Lazarus yang sekarang ini dan setelah dia meninggal. Jadi mengingatkan juga kepada kita bahwa kehidupan kita itu nantinya masih akan berlanjut kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Dan apa yang telah kita kerjakan saat sekarang ini itu merupakan tabungan kita buat nanti bila saatnya itu sudah tiba. Jadi dari semua yang saya tadi udah denger sharing-sharing dari bapak-bapak semuanya, bahwa nilai diri kita itu bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi apa yang telah kita perbuat dari yang kita miliki itu. Itu aja sih Pak. Iya. Terima kasih Bu Reta. Mantap sekali. Ya, kalau ingat di pertemuan yang kedua ya Bu ya, penghakiman terakhir, kita diajak untuk diingatkan apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan pada saat nanti hari terakhir. Apakah kita akan masuk dalam golongan kambing sebelah kiri, ataukah kita masuk sebagai domba di sebelah kanan. Nah, ini katanya Bu Siska sudah kelihatan lagi. Monggo Bu Siska, silakan Bu Siska. Sudah ditunggu-tunggu loh Bu. Di-mute dulu, di-unmute Bu. Di-unmute dulu Bu Siska. Oke. Nah, Selamat malam semuanya. Bu Siska. Ini dari tadi nih bermasalah dari laptop sehingga saya tukar dengan dengan HP. Betul, semuanya kata Pak Gun tadi, berilah kami rezeki itu bukan rezeki kami, itu berarti rezeki untuk semuanya. Maksudnya untuk orang yang memerlukan. Seperti contoh di bulan Juni, yang dimana semuanya merasa sulit, terutama juga perusahaan-perusahaan. Demikian juga di tempat saya, banyak juga, kebetulan tempat saya BPR, banyak orang menarik dana. Namun pada saat waktu itu kita juga sempat ada beberapa yang dirumahkan dengan gaji separuh bahkan. Nah tapi saya punya hati tuh nggak tega. Ada berapa dua anak. Tiba-tiba saya transferin, saya lengkapin. Karena saya tahu dia juga banyak keperluan. Tuh saya padahal waktu Juni itu suami saya tuh lagi di rumah sakit. Tapi saya tuh nggak tahu. Saya bilang ini Tuhan kan milikmu, akan kembalikan kepadamu. Nah, tapi dengan semua ini terus lalu berjalannya waktu, karena saya selalu menekankan setiap briefing pagi ya, hari gini itu nggak main-main. Ini udah waktunya Tuhan akan panggil kita. Jadi kalian kalau kerja itu dengan hati, saya bilang gitu. Kalian benar-benar harus jujur di mata Tuhan, bukan di mata saya bilang. Terus kalian benar-benar nagih dengan hati ya, karena banyak orang kadang-kadang dalam keadaan gini dimanfaatkan oleh debitur yang alasannya begini, padahal dia sebenarnya masih kerja dan mampu, ada juga. Tapi ada kebalikannya juga, ada yang memang betul-betul nggak bisa bayar, tapi kan itu harus ada bukti. Terus sekarang juga kita bisa direstrak, kita hanya membayar bunga saja sampai dengan bulan Maret tahun depan kita berikan semacam itu. Namun dengan demikian, halo, suara hilang lagi. Halo. Enggak Bu, terdengar Bu, bagus Bu. Kedengaran ya? Iya. Nah, akhirnya saya berikan kepada semua karyawan, intinya adalah modalnya takut akan Tuhan. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya Juni, Agustus, September,
kan itu sekarang masih bisa ini melewati semuanya, bahkan masih ada orang yang telepon, Bu, saya mau deposito ya, Bu, saya mau deposito. Ini benar-benar Tuhan yang bekerja. Karena modalnya satu, adalah hanya takut pada Tuhan. Saya bilang gini, awas kalian macam-macam, saya bilang, itu Tuhan pasti langsung hukum kamu saat ini juga, saya bilang gitu. Jadi karyawan saya pada takut semuanya. Jadi modalnya hanya itu aja, dan kalian berdoa dan kalian menolong kanan kiri tetangga kalian, siapapun yang membutuhkan, kalian harus berbagi, saya bilang. Nah, kebetulan yang dirumahkan itu sekarang sudah bisa masuk, dan puji Tuhan saya masih survive, dan ya cukup lumayan. Ya saya juga nggak tahu, ini Tuhan yang berkarya, benar-benar saya bukan pintar kayak saya juga nggak ngapa-ngapain, cuma saya modalnya cuma doa. Padahal saya juga bolak-balik mondar-mandir pikiran saya, doa. Lama-lama saya juga masih minta kesembuhan suami saya untuk dapat mujizat, tapi tiba-tiba udah pulang masuk lagi, akhirnya saya cuma doa, dan terakhir kemarin saya merasakan benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa, dan saya bisa memberikan kepada suami saya yang terbaik gitu ya. Pada saat tanggal 18 pagi suami saya koma, dan saya juga terutama terima kasih juga nih untuk para spiller, saudara-saudaraku di ACC 3 yang begitu atensi dan perhatian. Saya pikir pasti bisa pulang ke rumah, saya semangat. Ternyata jam 3:30 pagi suami saya sudah koma. Pada saat itu saya kadang-kadang omongan dokter saya suka nggak percaya. Sebenarnya dokter sudah kasih tahu saya di bulan Agustus, Ibu, serosis hati itu sulit untuk disembuhkan, Bu, katanya, kecuali donor hati. Nggak mungkin di pandemi ini ada donor hati kan. Lalu kondisi Bapak semakin lama, tiba-tiba dokter udah kasih tahu, ini lama-lama bagaikan lampu, redup lampu, lama-lama dipakai, lama-lama gitu. Dokter udah kasih tahu, tapi saya masih nggak percaya. Saya masih bilang, Tuhan tabib di atas segala tabib, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha besar. Lalu apa yang terjadi pada saat dia kritis, saya merasa menyesal, dan saya baru berserah, bilang gini, Tuhan, saya pasrah, apapun yang terjadi saya rela. Dan waktu itu saya bisikin Mas Icak, sudah kalau memang yang mau tinggalkan saya pergi, nggak apa-apa, saya ikhlas. Lalu saya, hati kudus Yesus, aku berharap padamu, mudah doa koronka, doa rosario, doa litani, hati kudus sudah macam-macam. Baru dari pagi itu, baru malam hari jam 8:03 baru dia tertutup mulutnya. Kalau mata sudah dari pagi memang merem terus. Lalu dia berlinang air mata sedikit. Nah itu dia, saya juga, siapa sih yang nggak kehilangan, tapi saya juga kasihan. Sebenarnya Mas Icak juga sudah menyadari, karena dia bilang gini, saya akan meninggalkan kamu harus ikhlas. Karena penyakit saya, gitu. Penyakit saya nggak bisa disembuhkan. Saya bilang, oh enggak, Tuhan maha kuasa. Saya bilang, dia maha baik. Saya bilang, tapi kenyataannya memang ya inilah yang terjadi. Tapi dikala masih udah dinyatakan nggak ada, saya nggak tahu ya. Saya langsung kayaknya Roh Kudus yang menuntun saya hubungin Pak Gunawan NE itu yang sepuh. Lalu saya bilang, Pak Gun, kira-kira San Diego masih ada nggak ya yang orang mau take over, yang lagi butuh duit, kan biasa lebih murah. Saya nggak tahu sampai ngomong kayak gitu. Oh iya, ada katanya. Lalu saya hubungin, aduh puji Tuhan. Lalu saya hubungan lagi Pak Joko yang di Elizabeth. Itu kalau hubungan di sana ke siapa ya? Oh ya Bu, ini nanti dijemput, pokoknya ketak-ketak semua. Inilah pertolongan Tuhan. Jadi walaupun saya berat, saya tetap
mengucap syukur terima kasih atas baik Tuhan. Walaupun saya juga sempat mengatakan Tuhan baik sama saya, tapi kenapa kasih saya diambil? Saya masih suka kayak gitu. Up and down. Tapi kadang-kadang makanya dengan pertemuan ini saya juga masih dikuatkan dan saya berani datang untuk juga memperkuatkan diri saya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Kedengaran nggak ya? Kedengaran, Halo? Bu Siska. Kedengaran. Iya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih juga Sharingnya untuk sangat menguatkan kita perhatiannya semuanya. dari Asisi 3 semuanya. Yang menguatkan saya, meneguhkan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siska. Bahagia. Ya, terima kasih. Terima kasih sharingnya sangat menguatkan kita. Jangan lelah untuk berdoa ya Bu ya. Karena doa itu yang akan menguatkan kita. Dan juga tadi seperti saya katakan, dengan komunitas kita seperti ini, kita dengan sharing-sharing seperti ini, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Apalagi saat pandemi ini, kita nggak tahu ini berakhirnya kapan. Orang bilang vaksin udah ketemu, paling nanti Januari dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti harus kita amini adalah bahwa rencana Tuhan adalah terbaik untuk kita semuanya. Tuhan nggak tidur, seperti kalau Bapak Ibu lihat tadi di cover depan yang baru ditayangkan, mungkin sudah pernah saya juga infokan, gambar di sana di cover itu adalah Katedral Jakarta, dan di sebelahnya adalah Tuhan Yesus yang tergantung di salib dengan kedua tangannya memeluk bola dunia. Ilustrasi ini sangat indah karena di saat ini, saat pandemi seperti ini, mungkin kita banyak berteriak, banyak berkata, Tuhan di mana Engkau? Karena saat seperti ini justru kami sangat membutuhkan Engkau, tapi rasanya seperti Engkau nggak ada, Engkau meninggalkan kami. Karena banyak saudara-saudara kita yang sudah yang terdampak seperti ini, bahkan mungkin tadi sharing dari Bu Siska sempat up and down imannya, sehingga tanya kenapa Engkau ambil Tuhan kekasih hatiku. Sama mungkin seperti teman-teman kita, saudara kita yang udah mendahului kita karena COVID ini, mungkin keluarga mereka pun juga bertanya, Tuhan kenapa? Padahal aku sering berdoa loh Tuhan, aku pelayanan, aku selalu berdoa, aku gak pernah lepas, tapi kenapa ini terjadi padaku? Justru di saat inilah, di saat seperti inilah, si iblis, mereka lagi berkarya, mereka lagi bersuka cita karena dia bisa menggoyahkan iman kita dengan mengkitik-kitik, dengan mengkilik-kilik iman kita, sehingga sampai kita berani berkata, Tuhan di mana Engkau? Di saat aku membutuhkan Engkau, Engkau nggak ada. Padahal Tuhan sebetulnya selalu peduli, Tuhan ada. Tuhan selalu lihat, Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu tahu bahwa apa yang terbaik yang kita butuhkan. Makanya dalam ilustrasi di cover buku panduan ini dilukiskan tangan Tuhan yang terpaku di salib memeluk bola dunia, yang mengartikan bahwa Tuhan gak tidur, Tuhan selalu peduli pada kita semua anak-anaknya. Apalagi saat ini, saat pandemi yang kita begitu sangat membutuhkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita lelah untuk berdoa. Nanti per 1 Oktober kita ajak untuk kita berdoa rosario lagi bersama para uskup. Nah, sudah ada ya edarannya ya, mulai tanggal 1 sampai nanti tanggal 1 dibuka oleh Uskup Bandung, Anton pun Monsignor Anton, kemudian nanti pada tanggal 30 akhirnya ditutup oleh Bapak Kardinal. Semoga dengan kita mengikuti seperti itu akan semakin meneguhkan iman kita. Kita pun juga mungkin bisa saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita dalam komunitas, dalam keluarga, untuk kita bisa ikut, karena dengan berdoa seperti itu menguatkan iman kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan peduli pada kita. Yakin, percayalah bahwa Dia ada dan firman-Nya selalu ya dan amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, masih adakah yang mau sharing? Silahkan. Pak Keling, di mana ini? Di manakah Diko? Pak Keling. Yo. Monggo silakan Pak Keling. Wah, udah luar biasa panjang lebar Pak Gun.
Tapi saya cuma mau nambahin Pak Sunjoyo tadi, katanya Pak Gianto kenal, memang saya kenal. Namanya Pak Rodi. Pengurus RT harus tanggung jawab itu. Memang namanya Pak Rodi itu namanya. Memang tampang orangnya memang begitu Pak. Tapi hatinya nggak begitu ya Pak ya. Ya hatinya ya begitulah. Namanya orang kampung, itu orang kampung dan tidak Betawi asli, tidak bisa, dia nggak bisa nulis tapi dia ngerti duit. Kalau saya suruh tulis nama, tanda tangan dia nggak bisa, tapi duit dia ngerti gitu. Kata guyu belas ya Pak. Ya itu memang tampangnya begitu Pak. Tampangnya itu begitu. Kayak Nathanael ya Pak ya. Yang Israel sejati ya. Nah, dia kalau mengharapkan sesuatu, kalau Bapak ada di depan pintu, dia kebiasaan dia itu nyapu di situ, dia mengharapkan sesuatu dari Bapak, gitu loh. Udah, jadi warga, terutama warga RT 8 di situ, udah beberapa yang cerita sama saya itu Pak Rodi kalau ada maunya, dia nyapu di situ, tunggu nyapu supaya meluncur itu. Sing disayang gak tau mesem Pak. Jadi kalau Pak Sun mau memberi, jangan dilihat dia tuh mau mesem mau enggak, udahlah memberi aja gitu. Sama seperti kalau kita mau minta sama Bapak kan kita rajin berdoa ya Pak ya. Iya, kita berdoa sambil merengut berdoa. Iya. Ya. Wah ini semakin malam semakin hot ini. Wah, semakin banyak. Ya Bapak Ibu yang terkasih, masih adakah yang mau sharing? Masih? Nah, baik. Kalau nggak ada, Bapak Ibu terkasih, ada lagi yang mau nambahin? Siapa ini kelihatannya? Ya, kalau nggak ada, mari Bapak Ibu. Ibu-ibu tambah lagi lah, ibu-ibu satu lagi. Ya, Bu Dora. silakan ibu-ibu, monggo Bu Dora. Bu Dora, Bu Neni. Bu Neni, ya. Yang Butres. Butres, saya Bu. Udah cukup Pak, udah banyak kok Pak. Lepas lah, udah sama. Udah diwakili. Ya diwakilin, udah cukup, udah banyak tuh. Mereka bagus tadi. Berusi, arisannya gimana berusi mana? Arisan mau saya Pak. Lo enggak? Bu Dora mau nambahin? Bapak emang atau orangnya? Pas Pak. Pas. Bu Dora? Enggak? Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Silakan Bapak Ibu yang terkasih kalau mau menyampaikan doa-doanya. Silakan. Mari Ki, mau dimulai dulu dengan doa umatnya. Selamat malam Allah Bapa yang pengasih. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami keluarga besar Asisi 3 Astaga boleh kembali mengikuti pertemuan yang keempat bulan Kitab Suci Nasional 2020. Ya Bapak, begitu banyak sharing yang disampaikan oleh teman-teman dalam pertemuan malam ini. Biarlah semua sharing ini menjadikan kami lebih memahami dan juga menjadikan kami menyadari bahwa kehidupan saat ini adalah bukan milik kami sendiri, tetapi layaknya menjadi hak juga bagi mereka yang membutuhkan. Bukalah pintu hati dan pikiran kami untuk melepaskan segala hal yang bersifat pribadi, sehingga kami mau menjadi lebih memperhatikan mereka yang memiliki kebutuhan dalam kondisi pandemi saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Silakan Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau melanjut dengan doa umatnya. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, puji dan ucapan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul di acara online ini ya Bapa. Semoga kami tidak seperti orang kaya dan Lazarus itu ya Bapa, dan apa yang kami miliki dan apa yang kami ingin memberi, supaya kita tidak melihat-lihat dan kita memberi dengan tulus hati. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang baik, syukur dan ucapan terima kasih kepadamu sehingga kami warga Asisi boleh dapat berkumpul bersama mendapatkan sabda yang disampaikan pada malam ini. Semoga sapaan melalui bacaan ini dapat kami renungkan dan menghayati sehingga kami dapat mengamalkan sapaanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas penyelenggaraan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami semua Tuhan, termasuk warga Astaga, dari wabah virus corona. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, saya bersyukur dan pada malam hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami semua warga Astaga untuk membaca kitab suci dan juga diberikan kesempatan dalam masa pandemi ini. Biarkanlah kami senantiasa mengandalkan Engkau, dan kami juga tidak lupa terhadap saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan dan uluran kami. Bukalah hati kami supaya kami juga terbuka untuk orang lain. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau tahu bahwa masih banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Engkau tahu apa yang ingin kami katakan, Engkau tahu apa yang menjadi beban persoalan, Engkau tahu apa yang menjadi keinginan kami semuanya, Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami semuanya. Mungkin pada malam hari ini kami belum sempat mengatakan semuanya Kau dalam dalam tangan-Mu Tuhan, kehadirat-Mu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau melihatnya, Engkau mendengarnya, dan Engkau maha mengetahui semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya hanya Engkau lah Allah Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua dan keluarga kita dan seluruh hidup kita dan kegiatan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini silakan saya kembalikan lagi waktunya. Terima kasih, selamat malam.